Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman peserta debat yang saya banggakan. Saya akan memulai pidato dalam hitungan 1, 2, 3. Saya Tomzi, pembicara pertama dari tim Pro, menegaskan bahwa mendukung mosi debat pada kesempatan kali ini. Dewan ini lebih memilih dunia di mana teknologi nano ada. Saat ini kita berada di zaman yang serba digital, di mana realitas berkata bahwa orang tua bisa memahami karakter, sifat, kemampuan, serta perasaan anak mereka dengan bantuan perkembangan teknologi. Hadirnya Lano ditanamkan sejak usia dini pada manusia gunanya untuk mengontrol dan membina kemampuan anak dengan arah yang positif menurut orang tua. Teknologi Lano punya batasan pada usia 18 tahun. Mati secara otomatis. Ini menandakan bahwa usia 0 sampai 18 tahun adalah usia produktif generasi muda, anak-anak bangsa. Ketika usia 0 sampai dengan 18 tahun dibina dan diarahkan dengan sebaik mungkin, maka kehidupan yang akan datang akan terarah dengan jelas. Saya juga merasa bangga terhadap hadirnya inovasi Lano. Ini merupakan tanda bahwa inovasi dan kreativitas masyarakat saat ini sangat mumpuni dalam dunia teknologi, memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan, memberikan peluang bagaimana cara pengasuhan anak yang tepat. Seringkali kita lalai terhadap pola asuh anak di kehidupan kita. Banyak masyarakat yang seringkali menerapkan pola asuh yang salah bagi kehidupan anak mereka, memberikan tekanan, memberikan kekerasan, bahkan kecurangan terhadap pelaksanaan mental anak. Bagaimana contohnya? Yang pertama, kekerasan fisik. Manusia, ibu, bapak, orang tua zaman sekarang seringkali lalai mendidik pola asuh anak yang baik dalam rentan usia 0 sampai dengan 18 tahun. Dengan cara apa? Seringkali ketika anaknya berbuat kesalahan kecil ataupun besar, orang tua bisa menghukum mereka dengan cara kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Nah, ini menandakan bahwa cara tersebut bukan adalah cara yang terbaik dalam penanganan pola asuh anak bagi kehidupan-kehidupan yang akan datang. Nah, tak jarang juga kita belum menemukan cara yang pas. Kenapa kesalahan-kesalahan itu tetap terulang bagi kehidupan kita? Alasannya ialah belum menemukan cara yang pas dan konsisten untuk melaksanakan pola asuh yang baik. Hadirnya Lano memberikan peluang serta arahan bagi kita. Bagaimana mengasuh anak yang baik bagi kehidupan mereka saat ini sampai usia yang akan datang. Tetapi banyak fakta-fakta di lapangan hadirin yang menandakan bahwa kekerasan-kekerasan yang ada pada anak memberikan bekas. Betapa payahnya orang tua, betapa payahnya anak yang dididik orang tua yang salah dengan cara-cara mereka yang belum tepat dalam kepribadian seorang anak. Contohnya, yang pertama, ketika usia 18 tahun, anak-anak biasanya masuk pada usia dewasa. Lulus dari SMA mau masuk ke perguruan tinggi, yang dimana pada pemilihan jurusan perguruan tinggi seringkali ditekan oleh orang tua. Seringkali ditekan oleh orang tua seperti halnya pemilihan jurusan. Banyak orang tua yang menyarankan anaknya masuk jurusan ini, akan tetapi anak tersebut kurang mampu atau tidak mau menjalankan itu karena bukan bakat dan minatnya dari anak itu sendiri. Lalu yang kedua, mentalnya rusak karena keinginan. Terlalu tinggi cita-cita, terlalu tinggi bayangan orang tua terhadap anaknya, seringkali memberikan bekas yang signifikan dalam kepribadian seorang anak. Bagaimana anaknya bisa mencapai tujuan dari dalam dirinya sendiri, tetapi orang tuanya seringkali memaksakan keinginan-keinginan orang tua yang harus dicapai oleh seorang anak tersebut. Nah, Lano ini hadir sebagai apa? Sebagai inovasi jembatan bagi kita untuk mengetahui perasaan dan kepribadian anak dengan cara yang tidak memberikan bekas negatif pada diri kita sendiri. Nah, lalu
Kasus-kasus yang ada di sekolah yang mempengaruhi kerusakan mental seperti halnya bullying. Ketika anak menjadi korban bullying di sekolah, pulang ke rumah menemukan orang tua yang bukan malah memberikan solusi baik bagi kehidupan dia, bagi perasaan anak tersebut saat menerima bullying. Hal tersebut memberikan contoh konkret bahwa ibu, bapak, orang tua yang ada saat ini belum bisa memberikan arahan yang jelas serta belum bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif bimbingan bagi anak-anaknya. Nah, berbicara tentang Lano, tentunya kita juga terbayang di benak kita terkait privasi. Bagaimana privasi kita yang direkam sejak usia 0 sampai dengan 18 tahun oleh Lano. Tetapi kita bisa bayangkan bersama bagaimana kita rela mengorbankan waktu kita pada usia 0 sampai 18 tahun untuk dibina, untuk dicari jati diri kita yang pasti, untuk mendapatkan arahan yang jelas bagi kehidupan kita. Apakah kita rela mengorbankan waktu yang hanya 0 sampai 18 tahun masa produktif kita bisa berjalan dengan baik tanpa adanya hal-hal yang mempengaruhi kekuatan mental, kepribadian kita, sehingga kehidupan kita dijalani dengan aman tentram. Oleh karena itu, mari kita tegakkan inovasi, tegakkan jati diri seorang anak bangsa untuk menilai bahwa pola asuh menggunakan teknik atau menggunakan inovasi Lano ini memberikan pengaruh yang positif, memberikan arah yang jelas bagi kehidupan kita. Relakah kita mengorbankan perihal privasi sementara untuk kehidupan selanjutnya? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.